Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sigit Chandra Wibowo, NIM 230920014 dari Prodi D4 Teknik Informatika kelas RPL. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem informasi data buku menggunakan Laravel 10 yang sudah saya buat sebagai ujian tengah semester mata kuliah Framework Programming yang diampu oleh Pak Mirza. Oke, mungkin di awal ini saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu sistem informasi yang sudah saya buat. Oke, ini merupakan tampilan awal atau tampilan indeks dari sistem informasi data buku. Jadi di sini adalah halaman indeks. Jadi halaman indeks itu berfungsi untuk menampilkan inputan data yang sudah kita input sebelumnya. Jadi bisa kita lihat di sini ada 3 data buku yang sudah saya input. Terdapat beberapa kolom di sini, yaitu kolom nomor ya. Ini nomor untuk urutan bukunya. Terus di sini ada kolom judul buku yang akan menampilkan judul buku. Terus kolom penulis untuk menampilkan penulis. Ini ada penerbit untuk menampilkan penerbit buku. Jumlah halaman yang menampilkan jumlah halaman, dan tanggal masuk ini merupakan tanggal input. Tanggal input di mana kita menginput bukunya. Itu yang terakhir ada kolom aksi. Nah, kolom aksi ini berisi 3 buah aksi ya. Di sini kita bisa lihat detail, edit, dan delete. Ya, di sini ada tombol tambah data, kita tekan tombol tambah data. Oke, ketika tombol tambah data ditekan, kita akan diarahkan ke halaman create atau halaman input data buku. Terdapat beberapa kolom yang perlu kita isi. Di sini ada judul, penulis, penerbit, dan juga halaman. Kita coba untuk menginputkan judul buku. Sini kita inputkan saja buku gambar. Penulisnya misalkan saya sendiri, Dimas Sigit. Penerbitnya ABC. Halamannya berarti jumlah halamannya misalkan 150 halaman. Terus kita tekan tombol simpan. Ketika tombol simpan ditekan, maka akan secara otomatis menampilkan atau langsung ya otomatis menampilkan halaman indeks. Dan bisa kita lihat di baris paling bawah ini sudah masuk ya. Sudah tampil data buku yang kita input sebelumnya. Oke, selanjutnya kita fokus ke kolom aksi. Di sini ada tombol detail, tombol edit, dan tombol delete. Tombol detail berfungsi untuk menampilkan informasi terkait data yang dalam hal ini berarti data buku. Kita coba untuk menekan tombol detail. Oke, ketika tombol detail ditekan, maka secara otomatis akan menampilkan halaman detail buku. Oke, di sini menampilkan judul, penulis, penerbit, dan juga halamannya. Nah, halaman ini bersifat read only, jadi kita nggak bisa menginputkan data. Ini hanya cuma bisa dibaca saja. Selanjutnya kita pencet kembali. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merubah atau mengedit data dengan cara menekan tombol edit. Kita tekan tombol edit, lalu secara otomatis akan mengarahkan ke halaman edit data buku. Di sini kita dapat merubah data buku, misalkan buku gambar sebagai penanda, mungkin kita bisa tambahkan update di belakangnya sebagai penanda bahwa data sudah diupdate gitu. Misalkan ini kita ganti jadi 200 halaman. Kita tekan tombol edit dan kita akan diarahkan lagi ke halaman indeks. Oke, dan bisa kita lihat di baris paling bawah data kita sudah berubah. Yang tadinya buku gambar sekarang ada imbuhan update di belakangnya. Ini juga di penerbit. Jumlah halaman juga berubah dan waktu penginputan juga berubah. Ya, ini menandakan bahwa kita telah berhasil merubah data. Nah, selanjutnya pada kolom aksi ini ada tombol delete. Tombol delete berfungsi untuk menghapus data. Ketika tombol delete ditekan, maka akan muncul notifikasi ya yang mengkonfirmasi apakah kita benar-benar akan menghapus data. Ketika kita nggak ingin menghapus data, maka pencet cancel. Ketika kita ingin menghapus data, maka kita tekan tombol OK. Kita coba untuk menghapus data. Dan seperti yang bisa kita lihat bahwa data
sudah berhasil terhapus. Oke. Setelah saya melakukan demonstrasi tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang source code dari sistem informasi yang sudah saya buat. Oke, file pertama yang akan dibahas di sini adalah file .env. .env itu artinya environment ya. env itu environment. Kalau dalam bahasa Indonesia environment itu lingkungan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di file .env ini merupakan file untuk mengkonfigurasi lingkungan pengembangan dari sebuah website, untuk program atau sebuah website. Nah, pada file .env ini yang saya konfigurasikan yang pertama adalah app time zone Asia Jakarta. App time zone di sini saya isi Asia Jakarta. Kenapa saya isi Asia Jakarta ya? Karena kan kita tinggal di Indonesia, jadi saya isi Asia Jakarta agar ketika program atau website dijalankan itu waktunya mengikuti waktu di Asia Jakarta. Selanjutnya yang saya konfigurasikan lagi ada di database. Di sini ada DB connection. Saya menggunakan MySQL database-nya, terus database host. Karena saya menjalankan website ini di XAMPP, maka DB host-nya itu localhost atau 127.0.0.1. Terus DB port kita isi 3306 karena merupakan port dari MySQL. Terus DB database, di sini saya isi nama database-nya DB data buku, DB underscore data buku. Selanjutnya untuk DB username-nya pakai root. Sini ada root, terus DB password-nya saya kosongkan karena tidak menggunakan password. Nah, isian dari sini itu mengacu pada database yang sebelumnya sudah dibuat pada PHP MyAdmin. Jadi ini ini sudah tampil dari PHP MyAdmin. Nah, ini database yang kita buat itu ini ya, DB data buku. Oke. Selanjutnya selain di file.env yang saya konfigurasikan itu ada di folder app, terus ke app config, terus app.php. Di sini yang dikonfigurasi adalah time zone-nya. Sebelumnya isiannya itu time zone itu UTC, terus saya ganti ke Asia Jakarta. Karena sebelumnya ketika ini belum dirubah, ketika saya menginput data, tanggal dan waktunya itu tidak sesuai dengan tanggal waktu yang ada di Indonesia. Jadi saya ganti ini jadi Asia Jakarta. Pada pengembangan sebuah program ataupun website kita mengenal istilah MVC, yang berarti M-nya itu models, V-nya itu view, C-nya itu controller. Yang pertama akan kita bahas itu models. Models itu lebih berkaitan ke interaksi ke database. Ya, di sini saya sudah membuat sebuah model bernama book. Pada Laravel kalau misalkan kita mau membuat model, kita dapat melakukan dengan cara PHP artisan make model, terus nama modelnya misalkan di sini tadi kan book, terus enter. Itu kalau misalkan kita mau membuat sebuah model pada Laravel. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah model dengan nama book. Oke, jadi pada baris pertama ini ada namespace app model. Itu yang berarti file book.php itu berada di app models itu. Terus yang kedua, baris 2 dan 3 ini kita menggunakan hash factory dan juga model. Jadi hash factory itu berfungsi untuk melakukan pengujian menggunakan data dummy diri. Selanjutnya class book extend model, yang berarti class book itu dia merupakan turunan dari kelas model. Jadi baris selanjutnya ini use hash factory seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalkan kita
menggunakan data dummy ya, pengujian menggunakan data dummy. Nah, di sini ada protected variable. Protected variable ini berisi atribut-atribut dapat dilakukan pengisian menggunakan create maupun update. Nah, di sini kan ada atribut ya, atribut ada judul, penulis, penerbit, halaman. Itu dari mana? Jadi atribut-atribut ini bersumber dari tabel yang sudah kita buat pada database. Kita kan tadi sudah membuat database bernama data buku. Database data buku. Nah, di dalam database data buku itu ada banyak tabel ya. Di sini ada tabel books. Nah, di dalam tabel books itu ada atribut. Ada ID, ada judul, ada penulis, ada penerbit, ada halaman. Karena yang nanti data yang akan kita input itu hanya judul, penulis, penerbit, dan halaman, maka pada variable, protected variable, kita hanya mencantumkan atribut-atribut tersebut. Tadi modal sudah, sekarang kita beralih ke view. Kita masuk ke folder views, terus ke folder books. Jadi saya membuat folder books yang di dalamnya berisi beberapa file ya. Di sini ada create, ada edit, ada index, ada layout, ada show. Pertama kita akan bahas layout blade.php-nya. Jadi baris pertama ini ada doctype HTML yang berarti mendeklarasikan bahwa file ini merupakan sebuah file HTML. Di bawahnya kita menggunakan language-nya English. Selanjutnya ada elemen head. Jadi di elemen ini berisi informasi-informasi ya. Ada karakter set, terus tampilan, mengenai tampilan, terus kompatibilitas, dan lain-lain. Nah, kita cukup fokus di bagian title dan link ini ya. Nah, di bagian title itu di bagian title kita tulis data buku. Ini tampilannya nanti seperti apa. Jadi ini itu title data buku itu akan tampil pada tab di web browser. Jadi ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya ada link href. Ini merupakan link dari style CSS ya. Di sini saya pakai Bootstrap CDN agar tampilannya lebih menarik. Jadi saya menggunakan Bootstrap. Ini link CDN-nya saya taruh di sini. Nah, jadi link href ini dia fungsinya untuk menyisipkan style sheet CSS. Oke, selanjutnya kita beralih ke elemen body. Jadi elemen body ini dia berisi konten utama pada sebuah halaman website. Kontennya itu jadi isinya itu di body. Kita buat tag nav dengan kelas ini ya, kelasnya navbar expand lg, navbar truck bg truck. Jadi ini itu merupakan kelas dari Bootstrap ya. Jadi kita hanya cukup memasukkan kelasnya saja, maka tampilannya akan menyesuaikan dengan yang ada di Bootstrap. Ini kita menggunakan navbar dengan warna dark ya, dengan background dark. Tampilannya seperti yang bisa kita lihat pada web browser. Ini seperti ini navbarnya ya. Dan juga di bawah kita buat sebuah div dengan kelas container. Nah, di bawahnya itu kita membuat seperti labeling ya, labeling atau brand dari websitenya. Di sini kan CSS-nya dari Bootstrap dan juga ini ya, link review URL book. Jadi ini fungsinya ketika kita menekan ketika kita menekan tulisan ini ya, sistem informasi data buku ini jadi bisa diklik. Ketika kita klik, maka dia akan mengarahkan ke indeks. Misalkan kita lagi di halaman detail, misalkan kita pencet ini, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman indeks. Nah, itu diatur di sini, di href URL books. Ini H3 kita menggunakan heading 3 untuk tulisannya, dengan tulisan sistem informasi data buku. Selanjutnya di bawahnya, kita membuat sebuah div lagi dengan kelas container. Di sini ada add yield content. Jadi di sini nanti kita akan membuat kontennya ya. Kalau bagian ini yang nav ini merupakan
navbarnya ya, dari navbar ini. Kalau misalkan div class container, maka ini itu lebih ke ini ya, isi dari halamannya. Di layout kita cukup mengisikan yield dan juga berisi dengan nama konten. Nah, kontennya itu nanti ada di halaman-halaman lainnya seperti create, edit, index, layout, show, dan lain-lain. Selanjutnya di bawahnya kita sisipkan JavaScript ya. Script src, ini kita sisipkan script JavaScript menggunakan Bootstrap CDN. Layout kita lanjut ke index, file index. Di baris awal ini ada add extend book titik layout. Jadi ini maksudnya file layout itu merupakan turunan dari file books. Jadi segala yang ada di books itu juga nantinya akan diturunkan atau diwariskan ke halaman layout. Nah, ini kan index.blade kalau tampilannya di web browser ini secara keseluruhan. Karena kita udah menuliskan ini ya, extend books.layout, ketika kita menampilkan halaman index, maka navbarnya itu yang ada di layout juga akan ikut tampil. Gitu, karena sudah berkaitan lah antara layout dan juga books. Selanjutnya ini ada add section konten, ini menandai konten yang ada pada halaman web. Nggak akan saya jelaskan secara rinci berbaris-baris, mungkin yang penting-penting saja. Di sini ada heading 1 data buku, ini outputnya ini ya, kita menggunakan heading 1. Terus selanjutnya, nah ini ada div dengan kelas button group, btn group. Jadi ini outputnya adalah tombol tambah data ini. Kita menggunakan tag A, ini ada href. Jadi ini link dari tombol tambah data. Ketika kita menekan tombol tambah data, maka akan diarahkan ke folder books dan juga halaman create. Nah, ini ada kaitannya dengan routing ya, yang nanti akan kita bahas. Di bagian bawah ini ada tag table ya, dengan kelas table hover. Di bawahnya ada t-head. T-head itu menandakan table head ya, head dari table. Berarti yang ini table head, t-head. Di sini kelasnya table dark, makanya ini merupakan ini ya, CSS dari Bootstrap. Kelas CSS dari Bootstrap, maka tampilannya jadi warna hitam. Selanjutnya ini ada TR, table row. Table row berarti baris ya, baris di tablenya. Ini ada pagar ya, pagar, terus judul buku, penulis, penerbit, jumlah halaman, tanggal masuk, dan aksi. Ini outputnya ini. Ini outputnya seperti ini. Selanjutnya ada table body, yaitu table body berarti isinya konten dari table. Nah, di bawah table ini di dalamnya kita menggunakan sebuah kondisi ya, kondisi if dan else. Jadi ini ada if-nya ini, else-nya di bawah ini. Ini itu artinya if jika variable books yaitu lebih dari 0, maka dia akan menjalankan ini ya, perulangan for each ini. Dia akan menjalankan perulangan ini. Nah, ketika buku itu tidak ada, maka dia akan menjalankan yang else ini. Ini merupakan akhir dari if yang di sini. Jadi ketika books lebih dari 0, maka dia akan menjalankan ini, perulangan ini.
Sini ada loop iteration, itu dia untuk menampilkan angka ya, angka atau urutan. Jadi menampilkan urutan data. Terus ini ada book judul, menampilkan judul. Ini seperti Digital Fortress, Harry Potter, Batu Bertuah, Animal Farm. Terus book penulis, menampilkan bagi penulisnya ya, penulis. Begitu juga sama ya, penerbit, nampilkan penerbit, halaman, dan create add itu menampilkan tanggal inputannya itu. Nah, selanjutnya di bawahnya ini kan kita membuat sebuah div class berarti di sini ya, di bagian ini membuat sebuah div class yang berisi button-button. Di sini buttonnya ada 3. Nah, ini yang pertama adalah edit detail. Jadi tombol detail yang ini ya, hasil dari ini menampilkan tombol-tombol ini, tombol detail pertama. Ketika kita menekan tombol detail, maka dia akan mengarahkan ke halaman show ya, yang terdapat pada folder books. Selanjutnya begitu juga dengan edit. Ketika kita menekan tombol edit, maka dia akan mengarahkan ke file edit ya. Di bawahnya delete, kita menggunakan form, sama juga ketika tombol delete ditekan, maka dia akan mengarahkan ke ini ya, books destroy. Jadi ini controller ya, ada di controller, destroy itu ada di controller. Jadi dia akan melakukan penghapusan ya, penghapusan data. Sini. Menggunakan metodenya, menggunakan post, dan kita perlu perhatikan di sini ada on submit. On submit dia berisi return konfirmasi ya. Dia akan menampilkan JavaScript yang mengkonfirmasi apakah kita akan menghapus datanya. Contoh yang seperti ini ya. Nah, seperti itu. Terus ada si serve ini buat perlindungan ya. Perlindungan terhadap melindungi dari serangan cross-site request forgery. Jadi ini sebagai perlindungan. Terus di bawahnya ada method delete. Kita menggunakan metode HTTP delete untuk menghapus. Ini akhir dari loopingnya ya, dari for each-nya berakhir di sini. Lanjutnya di bawah else. Jadi ketika kondisinya itu buku nggak lebih besar dari 0, misal kondisinya bukunya sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka akan menampilkan else ini ya. Nah, di else ini dia menampilkan data tidak ditemukan. Jadi misalkan ini kosong, maka yang tampil hanya tulisan data tidak ditemukan. Halaman grid. Jadi seperti ini ya tampilannya, outputnya sama. Section content menandakan bahwa ini isi dari konten utama ya, dari halaman grid. PR itu buat baris ya, menambahkan space. Jadi antara input data buku dan ini ada jarak untuk menggunakan PR. Terus H2 kita menggunakan heading 2 dengan tulisan input data buku yang ini. Kalau HR garis miring ini menampilkan ini garis di bawah input data buku ada garis, nah itu dari HR. Selanjutnya di bawah kita membuat sebuah div dengan kelas container yang di dalamnya ada form. Nah, form ini menggunakan actionnya itu ini ya, root bookstore. Jadi bookstore. Jadi di controller store ini berfungsi untuk mengirimkan data ya, mengirimkan inputan data menggunakan metodenya post. Nah, di bawah form action ada seperti biasa perlindungan dari serangan cross-site request forgery ya, kita tambahkan token Caesar. Nah, di bawahnya itu ada isiannya ya, isian. Label ini outputnya ini ya, judul menggunakan heading 5 ini. Terus di bawah yang itu isiannya.
ID-nya judul, name-nya judul, placeholder ini ya yang masukkan judul buku. Nah, placeholder itu menampilkan yang ini. Terus sama juga di bawahnya isian penulis, yang bawahnya penerbit, yang bawahnya lagi halaman. Selanjutnya di bawahnya itu merupakan button simpan ini ya. Ketika kita klik maka data akan terkirim. Selanjutnya kita beralih ke edit ya. Tadi layout sudah, index sudah, create sudah, sekarang kita beralih ke edit. Jadi kode ini dia menampilkan halaman edit data buku. Kurang lebih isiannya sama sih, isiannya sama dengan create. Hanya saja di sini tak ganti, di sini diganti dia secara otomatis sudah ada isinya ya, sudah ada isinya. Tinggal kita nanti ganti. Terus selanjutnya kita gunakan metode put. Kenapa put? Karena seperti yang kita ketahui ya, sudah kita ketahui ada yang namanya HTTP method. Yang penting itu ada 3 ya, ada put, ada post, ada get. Kalau get itu untuk mengambil data ya dari sumber daya. Kalau misalkan post itu untuk mengirimkan data untuk diproses. Seperti yang digunakan pada create, kita menggunakan metodenya itu post. Nah, kalau edit itu digunakan mengupdate ya, mengupdate. Jadi karena edit itu kita memperbarui data, kita merubah data, otomatis kan kita mengupdate, makanya digunakan metodenya put gitu. Seperti biasa di bawah ini kolom ya, isi yang kolom ini ada judulnya, ada penulis, penerbit, halaman, ada labelnya ini maksudnya. Terus di bawahnya label ada input. Nah, di sini saya buat karena filenya mau diedit, jadi harus ada data yang sebelumnya ya berarti ya. Ini kita tambahkan value. Nah, di show ini bedanya itu juga sama, kita pakai value ya untuk menampilkan menampilkan data. Jadi kolom itu udah terisi data. Judulnya udah terisi, penulisnya udah, penerbitnya juga, halamannya juga. Cuma di sini saya tambahkan read only, jadi halaman ini dia tuh nggak bisa diisi, cuma bisa dibaca saja. Ya. Kita masuk ke folder roots, terus web.php. Oke. Di sini sudah tampil tampilan dari file roots web.php. Jadi roots ini dia fungsinya untuk mendefinisikan rute-rute terkait dengan interface atau antarmuka di sebuah situs atau halaman web. Jadi semuanya itu diatur dalam root. Oke, kalau kita fokus ke sini ya, ke kode-kode baris yang di bawah ini ada root get underscore atau root ini ya. Kalau ini bawaan dari sananya ya, dari Laravel-nya. Jadi ini maksudnya itu ketika kita itu mengakses localhost ya, mengakses localhost atau folder root ini, maka dia akan menampilkan view itu welcome. Welcome itu maksudnya ya ini tadi yang di views, kita lihat di folder views itu kan ada welcome ya, welcome.blade seperti ini. Nah, itu kan di luar dari folder books, jadi ini bawaan dari Laravel-nya. Dia akan mengarahkan ke halaman ini, seperti itu. Mungkin kita tutup saja. Selanjutnya, kita fokus di bawah. Kita menggunakan ini, jadi ada yang namanya root resource. Ini secara otomatis akan, jadi ketika kita menggunakan root resource, maka kita secara otomatis akan dibuatkan oleh Laravel rute-rute yang terkait dengan CRUD, create, read, update, dan delete secara otomatis. Kita coba cek ya. Oke.
artisan. Nah, kita coba cek di sini PHP artisan root list. Maka secara otomatis Laravel membuatkan kita root. Kita lihat di sini, ini ada get head. Itu dia langsung secara otomatis mengarahkan ke index. Terus ada juga store, terus create, ada book show, book update, dan juga destroy, book edit. Nah, ini referensinya dari mana sih? Jadi ini itu dia berkaitan dengan controller ya, file controller. Kita akan bahas tentang controller. Jadi saya sudah membuat sebuah controller bernama book controller. Nah, book controller ini berada di app http controllers. Ini bisa kita lihat di sini. Juga di sini kita juga menyertakan model yang sudah kita buat sebelumnya, modelnya book. Oke, sama seperti sebelumnya. Jadi kelas book controller itu dia merupakan turunan dari controller. Jadi segala apa yang ada di controller itu akan diwariskan ke turunannya, ke bawahnya misalkan ke book controller. Nah, di bawahnya itu dapat ini ya, banyak apa namanya controller ya. Kita dapat banyak function di sini yang merupakan sebuah controller. Kita akan bahas yang pertama dulu. Ini ada public function index. Jadi ini merupakan controller index. Nah, di dalamnya kita membuat sebuah variabel bernama books. Yang di dalam variabel books itu ada apa namanya model ya, model book. Jadi ini tuh maksudnya dia mengambil semua data pada baris di tabel books yang ada di database. Jadi dia mengambil semuanya, semua baris yang ada pada tabel. Lalu di return, ditampilkan di return view dengan nama ini ya, jadi ini tuh maksudnya mengirimkan variabel books ini, variabel books itu dikirimkan ke dalam view menggunakan metodenya compact, menggunakan metode compact. Ya, compact ini di dalam compact kan ada books ini maksudnya itu variabel ini, variabel books. Jadi variabel books itu dia dikirimkan ke dalam view. Variabelnya adalah dia nanti akan menampilkan halaman index. Jadi data yang sudah diambil tadi oleh variabel books itu akan ditampilkan ke ke halaman index. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, selanjutnya ada create. Ini function create kan. Ini simple sih. Jadi dia itu hanya menampilkan. Jadi menampilkan ini ya, create halaman create yang ada pada folder books. Jadi ketika function ini dipanggil atau digunakan, maka dia itu akan menampilkan halaman create yang ada pada folder books. Selanjutnya di bawahnya ada public function store. Nah, store ini dalam controller itu dia digunakan untuk menyimpan data yang dikirim melalui formulir. Gitu. Jadi data yang sudah diinput melalui formulir itu akan disimpan itu dengan fungsi store ya. Nah, terus kita lihat bawahnya ini metode di sini menggunakan metode validate. Fungsinya apa sih? Jadi itu fungsinya dia digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui formulir
yang kita isi itu memenuhi persyaratan validasi yang ditentukan. Dalam hal ini berarti maksudnya yang ditentukan itu gimana sih? Ya berarti dalam hal ini berarti formulir itu harus memiliki inputan berupa judul, terus penulis, penerbit, dan juga halaman. Yang semua itu diharuskan ya, require, berarti kayak wajib. Oke. Selanjutnya setelah melakukan validasi ya, sini validasi di bawahnya itu kita menggunakan metode create yang ini ya, book create. Jadi ini tuh fungsinya digunakan untuk membuat atau menyimpan record baru dalam tabel. Jadi setelah jadi kan stepnya itu melakukan penginputan terus divalidasi. Ketika validasi berhasil, nah dia itu book create itu dia menyimpan atau membuat record baru. Nah, simpannya di mana? Ya disimpannya di tabel books database. Nah, setelah proses validasi selesai dan juga data baru, record baru sudah berhasil ditambahkan ke tabel yang ada pada database, tabel book pada database. Selanjutnya akan dilakukan redirect ya. Dia melakukan redirect secara otomatis ke indeks. Jadi dia akan redirect ke halaman indeks secara otomatis. Selanjutnya ada function show. Nah, di sini kita membuat di show, kita membuat sebuah variabel bernama book. Nah, di dalamnya itu kita menggunakan metode find or fail. Jadi itu fungsinya digunakan untuk mencari buku berdasarkan ID yang diterima. Nah, ID itu kita gunakan sebagai parameter. Nah, jadi ketika buku dengan ID tersebut tidak ditemukan, maka akan terjadi error ya, Jadi di sini ID itu jadi parameter. Nah, ketika ditemukan maka dia akan mengirimkan seperti di awal tadi ya. Dia akan mengirimkan variabel book ini ke dalam view menggunakan metode compact. Seperti itu. Dan ini juga diedit sama ya, edit. Selanjutnya kita lanjutkan public function update. Jadi public function update ini berfungsi dia bertanggung jawab untuk memperbarui model book dalam database. Di sini seperti biasa kita bikin sebuah variabel bernama book, juga di dalamnya itu ya sama seperti yang di atas ya. Jadi dia itu mencari model book berdasarkan ID sebagai parameternya. Jadi berdasarkan ID yang diberikan di bagian bawah ini, bawahnya lagi variabel book tadi dilakukan update ya. Update. Jadi dia itu mengambil semua data dari request, dan memperbarui model book. Terus selanjutnya di redirect ke book index. Jadi secara otomatis ketika update berhasil, maka akan di redirect ke halaman index pada folder books. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ini ada destroy. Jadi ini bertanggung jawab untuk menghapus data ya. Menghapus data dari database sebagai ID sebagai parameternya. Sama ya seperti update dan juga edit dan show. Ini juga menggunakan find or fail dengan ID sebagai parameternya. Nah, di bagian bawah ini kita menerapkan metode delete pada variabel book.
Jadi ketika function ini dijalankan, function destroy ini dijalankan, maka dia akan menghapus ya, menghapus data sesuai dengan ID-nya. Misalkan ID-nya 1, yang tampil buku apa, maka yang dihapus yaitu itu. Jadi dia bukan menghapus semua data, tapi menghapus data, salah satu data berdasarkan ID-nya, dengan ID sebagai parameter. Itu. Nah, ketika sudah berhasil dihapus, maka dia akan redirect ke halaman index.